Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reza Filian Dwi Prayoga, NIM 2017-0430-153 dari kelas C, ingin mempresentasikan hasil diskusi saya mengenai analisis studi kelayakan pada waralaba Excelso di Bandar Lampung. Pendahuluan, latar belakang. Bandar Lampung ialah salah satu kota yang berkembang di Provinsi Lampung, di mana penduduknya hampir mencapai angka lebih dari 1 juta. Untuk mencakup fasilitas tempat nongkrong dan bersantai, maka salah satu pembisnis melihat peluang untuk membuka kafe Excelso. Excelso merupakan sebuah rancangan usaha yang akan didirikan di kota Bandar Lampung, sebab pemilik modal melihat adanya peluang bisnis yang mempunyai prospek baik. Excelso mempunyai konsep tempat nongkrong dan bersantai ala modern yang sesuai apa yang diinginkan masyarakat pada umumnya. Maka, untuk menganalisis kelayakan pembangunan tersebut, perlu dilakukan perhitungan dengan menggunakan alat ataupun metode analisis investasi yang ada. Selanjutnya, tujuan analisis. Dari menganalisis pembangunan, kita dapat mengetahui tujuan yang diperoleh, yaitu 1. Untuk menentukan proyek tersebut dilakukan atau tidak dengan menggunakan metode perhitungan. 2. Sebagai acuan kriteria dalam menentukan kelayakan pembangunan. 3. Untuk mengetahui seberapa besar proyek layak untuk dilaksanakan atau tidaknya dengan menggunakan metode perhitungan. Metode analisis. Saya menggunakan dua metode analisis, yaitu yang pertama Net Present Value atau NPV. Net Present Value merupakan selisih antara pengeluaran atau sisa pemasukan yang akan dihitung memakai metode Social Opportunity Cost dengan diskon faktor. NPV di sini juga untuk menghitung suatu proyek layak atau tidaknya yang akan kita buat. NPV merupakan keuntungan bersih dari suatu jumlah present value yang telah dihitung terlebih dahulu. Adapun rumus dari menghitung NPV ialah sebagai berikut. NPV sama dengan PV dalam kurung B min PV dalam kurung C. Untuk metode analisis yang kedua, yaitu Gross Benefit Cost Ratio. Metode Gross Benefit Cost Rasio ini merupakan suatu metode perbandingan yang terdapat pada kelayakan proyek investasi di antara nilai positif atau nilai perbandingan negatif, di mana apabila gross B per C melebihi 1, maka proyek tersebut akan layak dilanjutkan, dan jika kurang dari 1, maka proyek ini tidak bisa dilanjutkan dan dikembangkan. Berikut adalah rumus daripada gross B per C, ialah gross B per C sama dengan PV dalam kurung B per PV dalam kurung C. Selanjutnya, hasil dan pembahasan. Berikut adalah tabel biaya dan manfaat investasi Cafe Excelso di Tanjung Karang, Bandar Lampung dengan tingkat bunga sebesar 15%. Tahun ke-0, benefitnya min 1, costnya 1,62481 atau 1,6 M. Untuk tahun pertama itu benefitnya 1,2 M, costnya 880 juta. Untuk tahun kedua, benefitnya 1,2 M, 1,26 M, costnya 762.174 ribu juta. Untuk tahun ketiga, benefitnya 1,323 M, untuk costnya 828.200 juta. Untuk tahun keempat, benefitnya 1,41561 M, untuk costnya 840.296.835 juta. Untuk tahun terakhir, benefitnya 1,643.149 M, costnya 882.311.677 juta. Selanjutnya kita ke perhitungannya. Yang pertama, kita menghitung net present value NPV-nya. Dalam menghitung NPV, ini menggunakan diskon rate sebesar 15%, sehingga dapat dihasilkan tahun ke-0 benefitnya kan min 1, cost-nya kan 1,6 M. Maka untuk menemukan net benefitnya ini, benefit dikurang cost, maka akan bertemu sama dengan net benefit. Jadi min 1 min 0 dikurang 1,62 M sama dengan min 1,624 M.
Untuk tahun berikutnya sama saja perhitungannya 1,2 M dikurang 725.880.000 akan ditemukan 474.120.000 juta. Untuk tahun berikutnya sama saja perhitungan 1,26 M dikurang 762.174.000 juta. Untuk perhitungan berikutnya sama dengan 497.826.000. Untuk perhitungan selanjutnya itu sama saja ya teman-teman, Bu. Ini 1,3 M dikurang 800 akan bertemu dengan 522. Untuk tahun berikutnya sama saja. Ya, untuk menemukan DF 15% itu 1, kita melihat ada rumus di bawah. Itu untuk menemukan DF itu DF sama dengan 1 per dalam kurung 1 plus 0,15%, karena 0,15 ini dari tingkat bunganya 15%, maka 1 plus 0,15 pangkat 0 sama dengan 1. Jadi kita menemukan untuk tahun ke-0 1, untuk tahun ke-1 0,86, untuk tahun berikutnya 0,75, untuk tahun berikutnya 0,65, 0,57 dan 0,49. Untuk menemukan NPV 15% ini, kita bisa menggunakan rumus net benefit dikali DF 15%. Maka min 1,6 M ini dikali 1 akan sama dengan min 1,6 M 2451. Untuk tahun berikutnya 474.120.000 juta dikali 0,86 akan sama dengan 407.743.200 juta. Untuk tahun berikutnya 497.826.000 juta dikali 0,75 akan sama dengan 373.369.500. Untuk tahun berikutnya sama saja ya, net benefit dikali DF 15%. Itu akan bertemu dengan NPV 15%. Untuk jumlah NPV yang setelah saya hitung yaitu sama dengan 148.042.028 juta. Berdasarkan perhitungan di atas dapat dilihat jika hasil dari NPV sebesar 148.042.028 juta yang dapat diartikan bahwa 148.042.028 juta lebih dari 0, maka proyek atau investasi layak untuk dilanjutkan atau dilaksanakan, artinya dapat menimbulkan suatu keuntungan. Untuk perhitungan kedua, saya menggunakan gross benefit cost ratio. Dalam menghitung gross B per C ini menggunakan discount rate sebesar 15%, sehingga dapat dihasilkan tahun ke-0 benefitnya min, costnya 1,6 M itu, DF 15% 1 itu dari rumus yang sebelum slide ini. Untuk menemukan PV benefit dan PV cost ini, kita bisa lihat di pojok bawah kiri, itu ada rumusnya. Untuk menemukan PV benefitnya itu sama dengan DF kali benefit. Jadi min dikali 1, jadi sama dengan 0 gitu teman-teman, Bu. Untuk berikutnya sama aja, tahun berikutnya 1,2 M dikali 0,86 sama dengan 1,032 M. Untuk tahun berikutnya sama saja, 1,26 M dikali 0,75 yang diperoleh hasilnya 945 juta. Untuk tahun berikutnya sama saja ya teman-teman atau Bu. Itu hasilnya sama saja, hasilnya juga dilihat seperti tabel itu. Untuk menemukan PV cost-nya yaitu PV cost sama dengan DF kali cost. Jadi bisa dilihat teman-teman, Bu, 1,6 M dikali 1 sama dengan 1,624 M itu. Untuk tahun berikutnya 725.880.000 juta itu dikali 2,86 sama dengan 624.256.800 juta. Untuk tahun berikutnya 762.174.000 dikali 0,75, hasilnya peroleh hasil
571, 830, 500. Untuk perhitungan selanjutnya sama saja, tidak ada bedanya, tinggal dikalikan DF kali cos, atau untuk menemukan PV benefitnya DF kali benefit. Sudah dihitung semuanya, PV-nya benefitnya diperoleh 4,399.925.001 M. Untuk hasil dari PV cost-nya bisa dijumlahkan itu 4,251882973 M. Jadi kita belum selesai sampai sini, kita harus melanjutkan dengan rumus gross B per C sama dengan PV benefit per PV cost. Ini rumus dari gross B per C ya, yaitu jadi gross B per C ini sama dengan 4,3999250 M per 4,251882973 M. Berdasarkan perhitungan di atas dapat dilihat jika hasil dari gross B per C-nya sebesar 1,034817999, yang artinya bahwa 1,034817999 lebih dari 0. Dari PV benefit per PV cost ini dihasilkan sebesar 1,034817999. Tuh teman-teman atau Bu. Maka diartikan bahwa proyek atau investasi layak untuk dijalankan atau dilaksanakan. Kesimpulan. Ya, selanjutnya ini terakhir kesimpulan. Kesimpulannya, dengan adanya hasil analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa analisis benefit dan cost yang menghasilkan dengan metode net present value dan gross B per C adalah net present value memperoleh hasil 148,042,028 juta di mana proyek tersebut lebih dari 0, maka bisa diartikan bahwa proyek atau investasi tersebut layak dijalankan. Untuk perhitungan gross B per C memperoleh hasil sebesar 1,034817999 lebih dari 0, sehingga dapat diartikan bahwa proyek atau investasi tersebut layak untuk dijalankan. Saran dari analisis analisis ini yaitu dengan melihat hasil NPV dan gross B per C, maka pada pengembangan investasi dan pelaksanaan properti, suatu proyek harus ditingkatkan lebih baik dan lebih bijak terhadap kelayakan SLSO. Proyek tersebut sebaiknya dilaksanakan dikarenakan nilai NPV dan gross B per C ini menghasilkan hasil yang positif dan dapat dijalankan. Ya, cukup sekian hasil presentasi saya. Apabila ada salah ketik atau salah kata atau perbuatan saya mohon maaf. Untuk Bu Endah juga saya mohon maaf. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi